Tampak Yao Sisu mengalami kelelahan yang luar biasa. Lagi-lagi pada upaya untuk menerobos masuk ke dalam istana abadi mengalami kegagalan. Seandainya tidak dibantu oleh pil jiwa darah, maka kemungkinan gadis tersebut akan kehilangan nyawanya. Namun untungnya dalam usaha keempatnya ini dia berhasil menembus formasi pelindung lebih jauh dari sebelumnya. Dalam situasi galau melanda hati itu, Yao Sisu berencana untuk mencari seseorang yang paham tentang formasi. Jika bekerja sama dengan orang yang mengerti formasi, maka mungkin saja peluang untuk menembus pelindung istana abadi akan meningkat. Tiba-tiba saja di benaknya terlintas tentang Wang Lin. Tetapi Yao Sisu mengerti bahwa sifat Wang Lin yang cuek dan dingin membuatnya sulit untuk didekati. Namun demikian, gadis ini tidak akan menyerah. Dia mengirim pesan WhatsApp kepada Wang Lin agar bisa bertemu dengan dirinya di Gunung Kono pada nanti malam. Sementara Wang Lin yang sedang fokus berkultivasi dikejutkan oleh pesan masuk yang dikirimkan oleh Yao Sisu. Meskipun Yao Sisu adalah gadis yang cantik, seksi, dan membahenol, Wang Lin tetap tidak tergoda sedikit pun. Jadi Wang Lin tidak menghiraukan pesan itu dan lebih memilih melanjutkan kultivasinya. Singkat waktu, malam pun tiba. Yao Sisu menunggu Wang Lin di puncak gunung sunyi. Namun sampai waktu pagi menjelang, rupanya Wang Lin tidak kunjung datang. Sambil merasa kesal, gadis itu melesat dengan cepat menuju kamp militer Wang Lin. Ribuan tentara yang sedang berlatih dikejutkan oleh kedatangan Yao Sisu. Gadis ini menerobos paksa menuju tempat Wang Lin berada. Tentu saja Si San dan beberapa pemimpin grup pasukan segera menghentikannya. Namun Yao Sisu langsung melepaskan aura membunuh yang sangat kuat. Wang Lin yang sedang berkultivasi telah menyadari kedatangan gadis tersebut dan merasa sedikit terganggu olehnya. Untuk itulah meskipun ia tahu kedatangannya, Wang Lin lebih memilih untuk tidak menemuinya. Sebagai seorang gadis, tentu saja Yao Sisu tampak kesal karena Wang Lin telah mengabaikannya. Sebelum akhirnya ia menyadari bahwa Wang Lin memiliki alasan untuk tidak menemuinya di puncak Gunung Kono. Apalagi ini adalah pertemuan ketiga mereka. Yao Sisu dengan berat hati menurunkan egonya sendiri untuk meminta maaf atas kekeliruan dan kecerobohannya barusan. Sebelum memberitahu tujuan kedatangannya kepada Wang Lin, Yao Sisu lebih dulu memasang pelindung di sekitar ruangan. Wang Lin tahu bahwa tampaknya obrolan mereka berdua bersifat rahasia. Yao Sisu kemudian mengungkapkan bahwa dirinya memerlukan bantuan Wang Lin untuk menghancurkan sebuah formasi larangan. Karena sebelumnya ia sudah memprediksi bahwa Wang Lin akan menolak permintaannya, Yao Sisu lantas menawarkan sejumlah besar giok surgawi yang seharusnya cukup untuk Wang Lin untuk menerobos tahap ascendan. Wang Lin merenung sejenak. Ia tahu bahwa jumlah giok surgawi yang diperlukan oleh kultivator tahap menengah transformasi jiwa untuk menerobos tahap ascendan pastilah tidak bisa dibayangkan. Meskipun tawaran itu cukup menggiurkan, Wang Lin lebih memilih untuk menunda keputusannya hingga 4 bulan ke depan. Yao Sisu tampak menjadi kesal dan tidak sabar terhadap Wang Lin. Ia tahu alasan Wang Lin menunda jawaban adalah untuk mendapatkan lebih banyak hadiah. Dengan berat hati, Yao Sisu berjanji akan memberikan akses ke dalam goa darah milik ayahnya yang penuh dengan geok surgawi kepada Wang Lin. Namun, Wang Lin tetap menundanya selama 3 bulan ke depan. Akhirnya Yao Sisu tidak ada pilihan lain selain memberikan pil jiwa darah yang memiliki kemampuan untuk menggantikan nyawa seseorang. Namun sebenarnya pil jiwa darah itu adalah pil jiwa darah palsu yang memang sengaja diciptakan oleh Yao Pinghai. Dia berencana menggunakan obat palsu itu untuk menarik Wang Lin. Dan benar saja, rupanya rencana nona cantik satu ini berhasil. Wang Lin mengambil pil jiwa darah palsu dan giok surgawinya. Ia berjanji akan menemui Yao Sisu di puncak Gunung Kono 3 hari kemudian. Yao Sisu pergi dengan rasa bahagia karena Wang Lin telah berjanji akan menemuinya 3 hari yang akan datang. Sementara Wang Lin, setelah Yao Sisu pergi, ia yang telah mendapati ada sesuatu yang salah dengan pil jiwa darah yang ada di tangannya segera mengeluarkan bendera jiwa dan memanggil Cao Yidu. Ketika melihat benda di tangan Wang Lin, ekspresi Cao Yidu tampak terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Wang Lin bisa memiliki salah satu dari 3 harta tertinggi. Pil jiwa darah adalah benda yang dapat membantu seseorang bangkit dari kematian. Dan benda ini hanya dimiliki oleh Yao Pinghai, leluhur sekte darah. Cao Yidu mencoba memeriksa pil jiwa darah tersebut dan menurutnya pil ini memang benar-benar asli.
Namun Wang Lin justru menjadi semakin curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan pil tersebut. Bagaimana mungkin orang seperti Cao Yidu bisa mengetahui informasi tentang pil jiwa tersebut? Berdasarkan hipotesanya, Wang Lin menyimpulkan bahwa penyebaran informasi tentang cara identifikasi pil jiwa darah yang tersebar luas adalah bagian dari rencana leluhur darah untuk menutupi keberadaan pil jiwa darah palsu. Meskipun sekarang dia sudah memastikan pil jiwa darah yang ada padanya adalah palsu dan mematikan, Wang Lin tetap menyimpannya. Karena dia akan mengikuti permainan yang akan dilakukan oleh Yao Sisu, si gadis licik, demi melihat apa sebenarnya yang dirancanakan oleh putri leluhur sekte darah tersebut. Selama 3 hari ini, Wang Lin memutuskan untuk berkultivasi di dalam tanah, menyerap energi dari giok surgawi yang diberikan oleh Yao Sisu kepadanya, demi mencapai tahap akhir transformasi jiwa dengan cepat. Wang Lin tidak langsung menyatukan energi surgawi dengan tubuhnya, melainkan memadatkan energi itu menjadi sebuah kristal, seolah-olah seperti kristal roh iblis yang telah lama ia pelajari ketika berada di suku pemurnian jiwa. Setelah energi memadat, sebuah kristal surgawi pun terbentuk dan memancarkan aura misterius yang murni. Singkat waktu, 3 hari telah berlalu. Waktu untuk bertemu dengan Yao Sisu akhirnya tiba. Di puncak Gunung Kono, tampak Yao Sisu telah menunggu kedatangan Wang Lin. Ketika melihat cahaya ungu datang mendekat, ekspresi Yao Sisu yang awalnya begitu bete, kini menjadi bahagia setelah Wang Lin mendarat di depannya. Tidak menunggu lama, Yao Sisu segera membuka sebuah formasi rahasia yang di dalamnya terdapat 7 patung darah. Masing-masing patung bergerak ke tempat yang berbeda. Wang Lin mencoba memeriksa apa yang sebenarnya dilakukan oleh gadis itu dengan kesadaran ilahinya. Namun tampaknya Yao Sisu sudah mengetahuinya. Ia menyarankan Wang Lin agar jangan memeriksa formasi itu kecuali kekuatannya sudah setara dengan Jenderal Iblis. Yao Sisu menyiapkan kompas darah sebagai pemicu teleportasi. Ia juga menjelaskan bahwa mereka akan pergi dalam waktu 1 napas ketika kebangkitan iblis ungu telah sempurna. Gadis ini sekali lagi berjanji bahwa ia akan memberikan sisa giok surgawi dan token darah untuk memasuki gua darah, serta mengajarkan mantra yang tepat untuk menggunakan pil darah. Tepat setelah selesai mengatakannya, cahaya darah muncul menembus langit. Mereka berdua segera melangkah masuk ke dalam cahaya merah. Wang Lin hanya diam sembari memperhatikan sekelilingnya. Karena tempat itu sangat misterius, bahkan tidak ada di dalam ingatan Dewa Kono Toshi. Wang Lin menyimpulkan bahwa keberadaan tempat itu adalah setelah Dewa Kono Toshi meninggal. Ia berencana untuk menggali lebih banyak informasi dari Yao Sisu di balik tempat misterius tersebut. Selama perjalanan ini, Wang Lin tidak menurunkan kewaspadaannya dan kesadaran ilahinya terus berjaga di sekelilingnya. Ia tahu bahwa Yao Sisu pasti memikirkan hal serupa. Di saat yang sama, sebuah kekuatan misterius muncul dari tempat di antara alis Yao Sisu. Tubuh Wang Lin bergetar ketika melihat hal itu. Perasaan semacam ini hanya ia rasakan saat pertama kali bertemu dengan Tosen. Saat ini Yao Sisu tampak bukan seperti seorang kultivator tahap akhir transformasi jiwa. Namun gadis itu tampak berubah menjadi makhluk abadi yang kuat dan tak tertandingi. Namun Wang Lin segera menyadari bahwa kekuatan itu bukan milik Yao Sisu, melainkan dari simbol emas yang ada di depannya. Lalu dia mencoba berkultivasi seperti apa yang dilakukan oleh gadis tersebut. Tak berselang lama, secara tiba-tiba di alam bawah sadarnya, Wang Lin secara samar-samar mendengar suara seseorang yang menyebut dirinya dengan nama King Lin. Wang Lin membuka matanya dan cahaya keemasan bersinar, dan simbol emas dengan 6 goresan muncul di matanya. Simbol itu jauh lebih rumit dari yang ditunjukkan oleh Yao Sisu sebelumnya. Wang Lin menatap telapak tangannya untuk menentukan simbol yang terproyeksi di sana, sambil memikirkan maksud dan makna dari simbol misterius tersebut. Keduanya melesat dengan cepat selama 3 hari tanpa istirahat, terutama Yao Sisu yang telah beberapa kali datang ke tempat tersebut. Setelah 3 hari berlalu, keduanya sampai di sebuah altar dengan patung manusia setinggi puluhan meter di depan mereka. Yao Sisu segera menuju ke patung yang merupakan segel pertama dari tempat misterius ini. Gadis tersebut berkata bahwa dia akan menghancurkan formasi larangan lapisan pertama. Dan untuk lapisan kedua, ia meminta Wang Lin untuk menghancurkannya. Wang Lin mengangguk namun tidak melepaskan kewaspadaannya. Yao Sisu mengeluarkan batu giok darah dan melemparkan giok itu hingga akhirnya pecah menjadi cahaya darah yang menyelimuti patung.
Cahaya merah itu membuat patung tidak bergerak untuk sementara waktu. Setelah itu, Yao Shisu mengajak Wang Lin untuk melanjutkan perjalanan mereka. Wang Lin cukup tertarik karena kekuatan patung itu setara dengan kultivator tahap awal transformasi jiwa. Namun geok merah milik Yao Shisu dapat dengan mudah menundukkannya. Tidak terasa 7 hari telah berlalu, mereka berdua sampai di altar berikutnya dengan patung batu yang mirip dengan patung batu pada altar sebelumnya. Namun patung batu ini memiliki mata setengah tertutup di dahinya. Wang Lin dan Yao Shisu melompat ke atas altar. Kali ini Wang Lin ingin mencoba simbol emas miliknya. Apakah bisa menembus formasi larangan pada patung tersebut? Sayangnya simbol itu masih gagal hingga akhirnya patung itu segera aktif. Ketika patung itu menatap Wang Lin dengan meraung marah, Wang Lin melepaskan formasi larangan ke arah patung. Namun patung itu dapat menghancurkannya dengan mudah. Wang Lin menggunakan bendera larangan untuk bertarung dengan patung tersebut. Ia tahu bahwa bendera larangan miliknya tampaknya mulai tak memadai untuk digunakan, seiring dengan meningkatnya kultivasinya. Saat ini bendera larangan miliknya hanya memiliki 999 bentuk formasi larangan, sehingga harus di-upgrade menjadi 9999 bentuk formasi larangan, agar dapat menggunakan kekuatannya secara maksimal. Setelah membentuk ratusan formasi larangan, Wang Lin melepaskannya menuju patung batu sehingga membuat patung batu itu meronta. Formasi larangan itu memasuki tubuh patung batu secara berlapis hingga membuat patung tersebut tampak menyusut dan melemah. Mata Wang Lin segera memancarkan cahaya emas misterius sehingga membuatnya dapat melihat simbol emas dengan 2 goresan pada mata patung batu tersebut. Wang Lin membentuk segel di tangannya dan menambahkan darah di dalamnya untuk melawan cahaya keemasan yang dilepaskan oleh si patung. Akhirnya cahaya keemasan itu segera padam dan patung itu runtuh sepenuhnya sebelum akhirnya melepaskan kabut hitam. Wang Lin teringat bahwa simbol di mata patung yang ada di altar batu ini tampaknya berurutan. Patung batu pada altar pertama memiliki simbol emas dengan 1 goresan. Dilanjutkan dengan 2 goresan di mata patung batu di altar kedua ini, dan Yao Shisu memiliki simbol dengan 3 goresan. Tepat ketika itulah energi surgawi di tubuh Wang Lin segera mengalir, menyebabkan cahaya keemasan menyebar darinya dan membuat kabut hitam menghilang sehingga Wang Lin dapat merasakan simbol yang menyerupai jejak langit terasa sempurna. Hal ini membuat Yao Shisu begitu terkejut. Ia pernah mencoba seperti apa yang dilakukan oleh Wang Lin, tetapi dia mengalami kegagalan. Mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan menuju altar ketiga. Setelah 3 hari, mereka sampai di altar ketiga. Di sini Yao Shisu dapat dengan mudah menundukkan patung batu. Namun dia begitu marah karena patung batu tidak mengeluarkan simbol emas setelah keruntuhannya. Selama 1 bulan ini Wang Lin hanya diam karena Yao Shisu tidak ingin Wang Lin menyerap seluruh simbol emas seluruhnya. Jadi dia menyegel patung batu dengan giok darah. Ketika sampai di altar ke-12, Yao Shisu akhirnya mengajak Wang Lin untuk bekerja sama. Altar ke-12 ini ukurannya hanya setengah dari altar sebelumnya dan tidak dijaga oleh patung batu, melainkan hanya ditutup oleh gerbang raksasa. Tepat ketika keduanya mendarat di atas altar, pintu raksasa itu tiba-tiba terbuka dan membawa hembusan angin dingin yang membuat Yao Shisu segera melindungi tubuhnya. Sebuah suara terdengar bersamaan dengan kemunculan lelaki yang berkata, "Tidak ada yang diperbolehkan memasuki goa tanpa token." Pria ini juga memperingatkan Yao Shisu karena sudah 3 kali datang ke tempat itu, tapi masih saja memaksakan diri. Gadis ini meminta agar lelaki misterius itu membiarkannya lewat. Daripada semua harta di dalam goa itu hanya akan menua dan sia-sia. Sementara Wang Lin, dia secara tiba-tiba menolak Yao Shisu untuk bertarung bersama melawan orang misterius tersebut. Ia menyadari bahwa tempat ini hanya tersusun dari 12 altar. Jadi gerbang itu adalah pintu masuk menuju goa. Dia menganggap bahwa Yao Shisu telah membohonginya. Dengan marah, Yao Shisu membalas bahwa siapapun yang telah mendapatkan simbol emas harus berhasil melewati ujian atau mati di tempat itu. Setelah mendengarnya, Wang Lin akhirnya mengerti jebakan yang telah disusun oleh gadis tersebut. Jadi dengan pil jiwa darah, Yao Shisu tidak perlu takut untuk mati. Sementara Wang Lin, dia diberikan pil jiwa darah palsu agar tidak memiliki pilihan lain selain bertarung. Wang Lin akhirnya melangkah maju dan menggunakan energi spiritual iblis seperti yang ia tunjukkan ketika menjalani ujian untuk menjadi komandan unit. Yao Shisu tahu bahwa ini adalah teknik terkuat yang Wang Lin miliki.
Setelah menggunakan teknik itu, pasti Wang Lin akan terluka parah. Jadi menurutnya, Wang Lin tidak lagi menjadi ancaman baginya. Cahaya keemasan segera meluncur dari jari penjaga gerbang membentuk seekor naga yang melesat dengan cepat menghantam Wang Lin. Meskipun bisa menahan serangan itu sesaat, tubuh Wang Lin dipaksa terhempas masuk ke dalam tanah. Lelaki itu mengakui bahwa Wang Lin mampu menahan serangan pertamanya. Serangan kedua akan ditujukan kepada Yao Sisu. Yao Sisu mencoba menyebarkan kesadaran ilahinya untuk menemukan keberadaan Wang Lin. Namun dia tidak menemukannya. Gadis ini tampak senang karena sejak awal dia hanya ingin masuk ke dalam goa tanpa peduli dengan keselamatan Wang Lin. Yao Sisu mengeluarkan geok darah untuk menahan serangan kedua. Serangan naga emas itu melesat dengan cepat menghancurkan geok dan menghantam tubuh Yao Sisu tepat pada tombol badak jombonya. Yao Sisu mundur beberapa langkah dan wajahnya memerah dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Gadis ini tahu bahwa geok darah hanya mampu untuk menahan satu serangan. Namun dia cukup senang karena dia sudah dapat menahan serangan kedua berkat bantuan Wang Lin sebelumnya. Dan sekarang dia hanya perlu menahan serangan ketiga. Jika dia beruntung, maka akan memiliki kesempatan untuk memasuki goa Kaisar Abadi.